Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Nabi keliru, Umar yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereaction sebuah video. Dan apabila dibutuhkan, maka kita akan memberikan komentar pada video tersebut. Mari kita saksikan. Terhadap istri-istri Nabi, maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Jadi dalam video ini seorang penceramah ini berkata, apabila Nabi keliru, kadang Nabi keliru dan Umar yang menang. Jadi ungkapan ini sedikit mengganjal. Kenapa? Karena dia mengatakan kadang Nabi keliru, Umar menang. Bagaimana mungkin Nabi bisa keliru, sedangkan ucapan Nabi itu izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ngomong dengan hawa nafsu, tapi Nabi itu berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi keliru, berarti Allah yang keliru. Karena gerak-gerik Nabi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam statement ini, ungkapan ini tidak benar. Itu bahkan dalam statement ini bisa kita katakan statement ungkapan ini dapat merendahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membenci Umar, tapi ketika dibandingkan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Nabi keliru, kadang Nabi keliru, Umar yang menang, ini sungguh tidak wajar dan sungguh tidak bisa kita terima ungkapan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi SAW bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja, kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh, sembelih. Ya. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu, yang jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Ya. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin... Nah, ini. Jadi Umar punya ide dalam tawanan perang. Jadi idenya Umar itu Nabi tidak setuju. Jadi katanya Umar itu punya ide yang sangat sangar. Sangat atau sangat jenius dia katakan. Dan Rasulullah SAW itu tidak setuju dengan idenya Umar. Kita saksikan. Setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh, tetapi barang siapa yang ingin menebus maka silahkan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah, kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ternyata setelah itu dia mengatakan Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi Umar punya ide, Rasulullah tidak setuju. Rasulullah punya ide lain, dan ternyata Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Allah menegur Nabi? Kita lanjutkan. Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal, saya lupa ayatnya, ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis, ya. Nabi SAW menangis. Kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini pendapat Umar itu menang, sedangkan pendapat Nabi sekelas Nabi, panutan seluruh manusia yang ada di dunia, bahkan manusia paling mulia dari dunia sampai akhirat, kalah pendapatnya dengan Umar. Allahu Akbar. Kita lanjut ya.
Nabi SAW menangis dan Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Allah, ternyata Nabi menangis dan Abu Bakar menangis karena yang benar itu ijtihadnya Umar. Ijtihad Nabi dan ijtihadnya Sayyidina Abu Bakar itu keliru. Jadi kita ingin menggarisbawahi seperti ini. Bagaimana mungkin ijtihad Nabi itu keliru? Sedangkan Nabi adalah panutan. Nabi adalah yang mengajarkan kepada kita ini agama. Kalau Nabi yang mengajarkan kita ini agama bisa keliru, atau memang beliau adalah seorang manusia biasa, tapi ketika beliau keliru dan ada sahabat yang menang dan itu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini bukan kisahnya yang salah. Ini orang yang menyampaikan kisahnya yang kurang benar. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena ini dapat merendahkan derajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu adalah panutan semua orang. Beliau tidak keluar dari mulut beliau kecuali kalam-kalam yang mulia. Bahkan ucapan beliau adalah rujukan. Ucapan beliau adalah sandaran, disebut hadis. Dan bagaimana mungkin beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena Allah memenangkan pendapat Umar. Di sini kita ingin katakan, kalau ingin merendahkan derajat Nabi, jangan naikkan Sayyidina Umar. Kita tidak membenci Sayyidina Umar, tidak. Tapi ketika Sayyidina Umar dalam kisah ini dia dibandingkan dengan Nabi, jauh bumi dengan langit, jauh mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin katakan di video ini, kalau kita telah secara mendalam, itu ada sesuatu untuk merendahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bermaksud mencela Sayyidina Umar, tidak. Kami menghormati para sahabat Nabi, tapi barangkali ini kisahnya, ceritanya yang tidak benar caranya disampaikan oleh orang yang bercerita. Jadi kita ingin katakan sekali lagi bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil beliau keliru, karena beliau adalah ma'sum. Semua kalau beliau ingin berbuat salah itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semua dosa Nabi itu diampuni kalau dia buat dosa. Tapi bagaimana mungkin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau berbuat dosa? Beliau ma'sum, terpelihara dari berbagai macam kesesatan, terpelihara dari berbagai macam kekeliruan, dan beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpelihara dari semua sifat-sifat yang tercela. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengambil ibrah. Dan bagi kalian yang menonton video ini, silakan memberikan tanggapan di kolom komentar. Apabila setuju ataupun tidak, silakan memberikan tanggapan di kolom komentar dan berikan juga alasan kalian. Kami akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.